Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Haikal dan rekan saya Muhammad Irham Juandri akan menjelaskan bisnis plan dari apa yang kita buat, yaitu kopi botol dengan brand Flattening the Curve. Kami berdomisili di Bekasi Utara, Jawa Barat, Indonesia, dan bisa mengontak kami di Instagram yang sudah tertera. Flattening the Curve ini kami ambil dari istilah pada COVID-19 yang berarti upaya memperlambat penyebaran penyakit penular yang dalam hal ini adalah COVID-19 sehingga fasilitas kesehatan memiliki sumber daya yang memadai bagi para penderita. Dan upaya memperlambat ini juga bisa dilakukan dengan social distancing, karantina, dan isolasi. Dari situlah kami memilih nama Flattening the Curve karena berkaitan dengan COVID-19 ini. Dan masalah atau peluang yang kita dapatkan karena kebijakan pemerintah yang mengatur PSBB di masa COVID-19 dan membuat para orang-orang yang suka nongkrong tidak bisa nongkrong lagi atau tidak bisa dine in. Dan di sisi lain, kebiasaan minum kopi di sela aktivitas telah menjadi gaya hidup bagi anak-anak muda. Dan peluang inilah yang coba kami dapatkan dengan menawarkan kopi dengan kemasan botol 500 ml yang mereka bisa sajikan di rumah dan nantinya kita akan kirim langsung ke pelanggan serta menggunakan peralatan yang bisa dipakai kembali seperti botol dan paper bag. Lalu value proposition dari bisnis kami adalah botol dan tas tadi yang bisa di reusable, lalu harga yang juga cukup bersahabat dengan dompet anak muda, lalu waktu kami membuat dan mengantar minuman di hari di mana para customer memesan dan bisa menghemat waktu bagi para customer yang sedang sibuk, bisa langsung dikirim ke rumah dan shipping langsung ke alamat yang dituju dan free ongkir dengan jarak 6 km minimal. Target customer kami adalah anak SMA yang biasanya suka nongkrong bersama teman-temannya, tapi karena pembatasan ini tidak bisa nongkrong-nongkrong lagi, makanya ini merupakan salah satu target kami. Lalu anak kuliahan yang biasanya mengerjakan tugas sambil minum kopi di Starbucks dan lain-lain, tapi tidak bisa. Lalu para pekerja yang biasanya bikin kopi dengan peralatan yang ada di kantor, dan saat WFH tidak bisa melakukannya, maka kami adalah solusi dari permasalahan tersebut. Underlying magic-nya, botol dan paper bag yang reusable dan dapat digunakan untuk hal lain, misalkan botol untuk propagasi tanaman dan paper bag untuk belanja di supermarket. Dan pengantaran juga langsung ke depan rumah, jadi customer tinggal memesan secara online dan menunggu hingga pesanannya datang. Lalu bisnis model Canva, key partnersnya, supplier biji kopi, susu, sirup, botol, dan paper bag. Key activitiesnya product development, mengembangkan produk, berinovasi, managing, shipping, dan promosi. Key resource yaitu kualitas kopi, paper bag, dan botol yang recycle, reusable, social media content, dan pengiriman. Lalu value proposition-nya seperti yang tadi dijelaskan, botol dan paper bag yang reusable, waktu pengiriman yang cepat, free ongkir, dan harga-harga yang bersahabat. Customer relationship-nya free 1 minuman botol apabila mengembalikan 5 botol.
pemesanan sebelumnya. Lalu channels, kami ada di Instagram, Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp. Customer segment, anak SMA, orang kuliah, dan pekerja yang sehari-harinya ditemani kopi. Cost structure dari kopi, sirup, susu, botol, paper bag, stiker, promosi Instagram, air, gas, dan lain-lain. Revenue stream, penjualan minuman tentunya, merchandise, dan pengembangan bisnis dengan franchise. Go to market plan, promosi tentunya menjadi langkah awal sebelum kita jual produk kita sendiri, dan ini berpengaruh kepada ingatan masyarakat terhadap produk kami dan mungkin bisa membuat masyarakat penasaran terhadap apa yang kami akan jual. Dan selain itu juga kami akan melakukan promo-promo bundling terhadap minuman yang kami miliki yang bisa langsung dicek pada Instagram dan telah kita buat. Lalu competitive analysis, botol dan paper bag yang reusable, pengiriman yang cepat, bahan minuman yang berkualitas, transaksi yang mudah, dan juga harga yang bersahabat. Lalu dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Irham Juandri. Baik. Halo? Ya, lanjut aja. Boleh slide selanjutnya? Nah, di sini adalah Halo? Ya. Ini ada Farhan Haikal. Jadi dia itu sebagai pembuat minuman. Dia itu dapat mengolah rasa dengan baik, terus memiliki inovasi-inovasi yang baik, serta membuat tampilan produk menjadi menarik. Serta dia penyedia barang juga. Jadi penyedia barang itu dia sebagai penentu target pasar dan penjualan, mengembangkan suatu produk hingga promosi. Dan saya Muhammad Irham Juandri itu sebagai financial yang mengatur kelancaran arus keuangan pada bisnis, mengatur perputaran uang, menyusun rencana anggaran, serta perhitungan target laba di akhir tahun. Dan juga sebagai penyedia barang yang bertanggung jawab dalam ketersediaan stok bahan dan alat, perencanaan pembelian stok setiap berapa kali, serta maintenance peralatan yang dimiliki. Dan di sini ada storing. Storingnya itu pemilihan bahan yang berkualitas dan desain yang menarik, serta promosi yang terstruktur, serta pemilihan penggunaan botol dan paper bag yang reusable. Weakness-nya, kami merupakan brand baru dan belum banyak dikenal oleh masyarakat, serta beberapa pesaing yang sudah banyak mendapatkan konsumen yang loyal. Opportunity-nya, belum adanya bisnis kopi botolan yang memperhatikan kesehatan bumi dan juga harga yang bersahabat dengan kantong anak muda. Threats-nya atau ancamannya, inovasi serta pelanggan yang sudah didapatkan oleh kompetitor, perencanaan biaya yang lebih terstruktur, serta followers yang lebih banyak sehingga mendapatkan perhatian yang lebih banyak pula. Dan ini adalah 4C diamond-nya. Yang pertama ada change. Change itu ada social culture. PSBB membuat aktivitas dari setiap orang berubah. Yang biasanya nongkrong di kafe-kafe favorit hingga sekarang tidak disarankan untuk berkerumun di luar rumah. Jadi kebiasaan inilah yang membuat merubah struktur yang biasa dijalankan. Terus ada customer itu merupakan raja bagi kami. Tentunya kami akan melakukan hal-hal yang akan membuat customer itu loyal kepada kami dengan pelayanan terbaik serta promo-promo secara berkala serta berinovasi dalam mengeluarkan produk baru. Dan ini ada kompetitor. Setidaknya di Bekasi kami memiliki beberapa kompetitor seperti Madava, Smooth, dan sekian persen yang namanya sudah cukup baik di lingkungan. Dan company, inovasi,
Responsif, reusable merupakan keunggulan dari apa yang kami jual. Tentunya hal ini akan berpengaruh kepada kekhususan konsumen, ditambah konsumen akan mengupload story di Instagram mereka mengenai minuman kami. Yang desainnya itu cocok dengan gaya bersosial media anak-anak muda saat ini, atau Instagramable. Dan ada risk attitude, promosi merupakan masalah yang cukup kompleks, apalagi pada era ini. Promosi yang terstruktur dan dengan desain yang matang akan menjadi suatu keunggulan. Namun, masalah akan muncul pada inovasi dari kompetitor mengenai promosi yang jauh lebih baik dan modern serta kreatif yang dapat mengakibatkan produk kami tidak lebih dikenal daripada kompetitor tersebut. Dan hal itu merupakan masalah yang akan kami hadapi dan selesaikan dengan promosi yang lebih menarik pula. Existing competence, pemilihan barang dari brand yang sudah dikenal di kalangan pecinta kopi di Bekasi dan sekitarnya. Begitu pula dengan powder minuman non-coffee yang kami pandukan dengan bahan lainnya, hingga rasanya pun dapat bersaing. Terus, supplier botol yang terpercaya dan berkualitas tentunya menjadi nilai tambah bagi produk kami dengan stiker yang tercetak dengan baik di tempat printing yang terbaik pula di Bekasi. Ini adalah biaya operasionalnya. Bisa dilihat ada Bialetti Mocha Express 2 cups, yaitu totalnya 430. Grinder Kova N600 yaitu 545.000 paper bag. Terus botol kaca rekondisi, terus ada gas, galon, stiker, yang semua dikali total adalah 1.666.000. Dan ini ada biaya bahan bakunya, seperti ada biji kopi per kilogramnya itu 90.000, gula aren per kilogramnya itu 20.000, susu per kartonnya 168, creamer per kilogramnya 30.000, dan jika di total keseluruhannya itu 308.000. Dan ini adalah financial plan-nya dari Maret hingga ke Februari. Bisa dilihat di sendiri ada quantity, Maret berapa, 100 semuanya, harganya ke 40.000, gross revenue-nya 4 juta, setelah operasionalnya masing-masing 24%, lalu marketingnya 20%, produksi 15%, dan R&D-nya itu 5%. Serta pemasukan kotor atau laba kotornya itu 2.240.000, hingga jumlah yang beraneka ragam. Dan ada net profit, itu keuntungan kita dapat dilihat sendiri dari Maret hingga Februari. Ini adalah kalau ingin berhubungan dengan kita bisa dilihat di email ftcbattle@gmail.com atau Instagram flatteningtc_, dan itu ada nomor telepon kami. Baik, selanjutnya. Sudah selesai. Udah. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.